Bayangkan, kamu adalah pahlawan. Namamu dilukan jutaan orang. Wajahmu ada di setiap papan iklan. Kamu adalah harapan satu bangsa. Tapi, hanya butuh 1 detik, 1 tendangan meleset, 1 kesalahan konyol untuk mengubah jutaan cinta itu menjadi kebencian, kekecewaan, dan bahkan sampai ancaman pembunuhan. Dari peluru yang dikirim lewat surat hingga pengkhianatan dari pelatih sendiri. Inilah kisah 5 pemain yang dibenci bangsanya sendiri. Piala Dunia 1998, Inggris lawan Argentina di babak 16 besar. Beckham melakukan tindakan konyol menendang kaki Simeone. Dia dikartu merah oleh wasit dan Inggris kalah lewat adu penalti. Esoknya, publik dan media-media di Inggris ramai menghujat pemain bintang mereka yang bernomor 7 itu. Beckham dianggap penjahat perang yang harus dihukum mati. Setiap kali dia menyentuh bola di stadion manapun di Inggris, dia disoraki oleh puluhan ribu orang. Gilanya lagi, peluru sungguhan dikirimkan ke kotak surat rumahnya. Beckham saat itu baru berusia 23 tahun, dan dia harus menghadapi kebencian satu negara sendirian. Sampai pada kualifikasi Piala Dunia 2002, Inggris melawan Yunani di akhir-akhir pertandingan. David Beckham membawa Inggris lolos ke Piala Dunia 2002 dengan gol free kick-nya. Publik Inggris bersorai gembira, seolah-olah lupa dengan kejadian 3 tahun lalu. Mereka membenci dan menjadikan Beckham sebagai musuh negara. Di Argentina, sepak bola adalah agama. Dan Gonzalo Higuain dianggap telah melakukan penistaan terbesar. 3 tahun berturut-turut, 3 final besar, 3 peluang emas yang terbuang. Higuain menjadi simbol kegagalan Lionel Messi dan generasi emas Argentina. Tetapi kebencian rakyat Argentina melampaui batas wajar. Mereka tidak lagi mengkritik cara mainnya, mereka menyerang fisiknya, harga dirinya, gendut, babi, sampah. Higuain pun hancur. Dia mengaku hampir pensiun dini karena melihat ibunya sakit parah akibat mendengar anaknya dihina satu negara setiap hari. Namun, setelah Argentina berhasil juara Piala Dunia 2022 di Qatar, kemarahan pada Higuain telah dilupakan. Mereka larut dalam kegembiraan dan gegap gempita parade kemenangan. Dan akhirnya, rakyat Argentina pun sudah memaafkan Gonzalo Higuain. Johannesburg, Afrika Selatan, Piala Dunia 2010, babak 8 besar mempertemukan Ghana dan Uruguay. Sampai perpanjangan waktu, skor masih 1-1, sampai momen di akhir pertandingan. Suarez sengaja menghadang bola dengan tangannya dan di kartu merah, Ghana pun mendapat penalti. Momen penalti ini tidak hanya ditunggu oleh rakyat Ghana, tetapi oleh seluruh rakyat benua Afrika, karena jika penalti ini masuk, hampir pasti Ghana melaju ke semifinal. Itu artinya, sebuah rekor yang dibuat. Negara benua Afrika berhasil menembus semifinal di Piala Dunia. Namun takdir berkata lain, penalti itu gagal dan Ghana kalah adu penalti setelahnya. Publik Ghana marah dan seluruh rakyat benua Afrika kecewa. Kebencian pun mulai menyebar di seluruh Ghana. Gian dan keluarganya menerima banyak ancaman kekerasan. Rumah keluarganya di Ghana sempat didatangi massa yang marah. Tekanan publik begitu jahat hingga ibunya sendiri memohon kepada Gian sambil menangis agar dia berjanji tidak akan pernah mengambil penalti lagi untuk timnas Ghana. Gian menuruti permintaan ini demi ketenangan ibunya, meskipun dia adalah penendang terbaik tim. Kebencian itu sempat mereda, tapi meledak kembali 2 tahun kemudian di Piala Afrika 2012. Gian gagal penalti lagi di semifinal melawan Zambia. Setelah kejadian ini, dia sempat memutuskan untuk pensiun sementara dari timnas karena tidak kuat menahan hujatan mental dari fansnya sendiri. Dan bahkan kemudian, setiap kali Ghana kalah atau bermain buruk, nama Gian sering diungkit kembali. Gian mengakui bahwa dia merasa ditinggalkan oleh teman-teman setimnya saat itu. Dalam beberapa sesi wawancara dia berkata, "Saya pergi untuk menyelamatkan negara saya, tapi saya berakhir menjadi penjahat." Pemain yang dibenci keempat ialah David Ginola. Momen ini terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1994. Sejatinya Perancis hanya butuh hasil seri untuk bisa lolos. Babak pertama berjalan sengit, hasilnya 1-1.
Dan malapetaka Prancis datang ketika memasuki akhir babak kedua. Ginola yang dimasukkan pelatih Gerard Houllier menggantikan Papin diharapkan bisa menahan bola lebih lama. Saat itu bola ada tepi sisi kiri Bulgaria. Seharusnya Ginola mampu menahan bola tersebut agar bisa mengulur waktu, mengingat waktu pertandingan hanya tersisa beberapa detik saja. Alih-alih menahan bola, dia malah menendang bola ke arah ruang kosong, seperti ingin memberikan umpan lambung kepada rekannya. Namun tidak ada satupun rekan setimnya di situ, malah jatuh ke pemain Bulgaria. Dengan serangan balik yang cepat, pemain Bulgaria menguasai bola dan sudah berada di sisi kiri Prancis. Dan akhirnya pemain Bulgaria Kostadinov melayangkan tendangan yang sangat keras, dan bola itu masuk. Prancis kalah 2-1 dari Bulgaria, sekaligus mengubur asa untuk bermain di Piala Dunia 94. Dalam sesi konferensi pers, pelatih Prancis Gerard Houllier bukannya melindungi pemainnya, dia justru melempar Ginola ke kandang singa. Di depan pers dunia, Houllier berkata, Ginola mengirimkan rudal eksoset tepat ke jantung sepak bola Prancis. Satu kalimat itu adalah vonis mati bagi karir Ginola. Dia dicap sebagai pembunuh mimpi bangsa oleh pelatihnya sendiri. Ginola menjadi buronan. Dia dicemooh di setiap stadion di Prancis, diteriaki pembunuh, hingga akhirnya dia harus melarikan diri ke Inggris hanya untuk menyelamatkan kewarasannya. Di Inggris dia dipuja, tapi di tanah kelahirannya, dia dibenci dan dianggap penjahat bangsa. Kisah di mana sepak bola bercampur dengan politik dan rasisme. Kisah sang maestro, Mesut Ozil. Tahun 2014, dia adalah pahlawan yang membawa Jerman juara dunia. Tapi di tahun 2018, setelah berfoto dengan Presiden Turki Recep Erdogan dan Jerman hancur lebur di Piala Dunia, Ozil dijadikan tumbal. Media Jerman menyerangnya habis-habisan. Bukan soal taktik, tapi soal loyalitas. Petinggi federasi menyudutkannya. Mesut Ozil akhirnya menyerah. Dia pensiun dengan kalimat perpisahan yang menampar wajah rasisme di Eropa. Saya orang Jerman ketika kami menang, tapi saya hanyalah imigran ketika kami kalah. Dia pergi bukan karena kakinya tak lagi lincah, tapi karena hatinya telah patah oleh negaranya sendiri. Mereka semua adalah manusia biasa yang kebetulan dianugerahi bakat luar biasa. Mereka memberikan keringat dan darah untuk bendera di dada mereka, tapi ketika mereka jatuh, kita sering lupa bahwa mereka juga punya hati, punya ibu, dan punya keluarga. Kisah mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa jarak antara panggung pahlawan dan jurang kehancuran hanyalah setipis kulit bundar. Menurut kalian, siapa yang nasibnya paling tragis? Apakah Higuain yang dibully atau Beckham yang diancam mati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sisi gelap sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.